Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham syariah yang berada dalam Jakarta Islamic Index yang layak untuk dimasukkan ke watchlist pada awal Oktober ini. Semoga analisa telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Jakarta Islamic Index yang disebutkan pada awal video tadi. Jadi untuk yang masih baru di dunia saham, untuk saham-saham syariah ada namanya Jakarta Islamic Index. Jadi hampir mirip dengan LQ45. Bedanya ini saham-saham yang sudah syariah. Dan untuk Jakarta Islamic Index sahamnya cuma 30. Walaupun masih ada satu indeks lagi, Jakarta Islamic Index 70 yang berisikan 70 saham-saham yang paling liquid. Tapi untuk Jakarta Islamic Index doang itu maksimal 30. Dan indeks ini direview setahun 2 kali, pada bulan Mei dan November. Pada saat review itu ada saham yang keluar maupun saham yang masuk. Jadi dari 30 saham yang ada saat ini, saya men-screening dan mencari 4 saham yang menurut saya layak untuk kita masukkan watchlist pada bulan Oktober ini. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 3.350. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BTPS berada di antara garis EMA 50 dan 150. Dan untuk tren jika kita lihat, dari sebelumnya di bulan Juli BTPS bergerak sideways, satu mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Saat menyentuh harga 4.000 terlihat mulai gagal break. Kita lihat berarti resisten di harga 4.000. Satu mulai turun. Pada pertengahan September sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tetapi saat ini mulai terlihat reversal trend. Kenaikan perdagangan hari Jumat kemarin memang sudah berada di atas garis EMA 150, tetapi karena candlenya masih candle warna hitam dan shadownya juga lumayan panjang, dengan bentuk candle seperti ini kita masih belum bisa mengkonfirmasi bahwa garis EMA 150 telah terlewati. Jadi walaupun berhasil naik, kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan hari Senin depan. Apabila hari Senin depan terbentuk candle putih dan berada di atas garis EMA 150, bisa kita konfirmasi bahwa resisten di EMA 150 telah terlewati. Tapi secara tren memang bisa kita lihat garis downtrend untuk BTPS untuk jangka pendek telah patah. Jadi kedepannya BTPS berpeluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini telah berpotongan dan mulai mengarah ke atas kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham BTPS. Dan sekarang kita lihat pergerakan asingnya. Saya bikin dari tanggal 1 September. Dari tanggal 1 September bisa kita lihat mulai pertengahan September asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Ini yang membuat di grafik bisa kita lihat pada pertengahan September BTPS mulai naik karena asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang belum membeli saham BTPS dan pingin entry, bisa amati saham ini. Apabila dalam 1 minggu ke depan BTPS bisa naik di atas garis EMA 50, teman-teman bisa ikutan entry karena ada peluang untuk naik menutupi gap down yang sempat terbentuk pada bulan September kemarin. Jadi masih ada peluang untuk naik ke target terdekat di sekitar harga 3.645 atau di harga 3.650. Dan apabila
harga ini juga terlewati, maka ada peluang untuk naik kembali ke resisten di harga 4.000. Dan untuk teman-teman yang memang pingin investasi pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1145. Bisa kita lihat di grafik, saat ini JPFA masih berada di antara support di EMA 50 dan resisten di EMA 150. Untuk support di EMA 50 berada di sekitar harga 1125. Sedangkan untuk resistennya di harga 1185. Yang menarik untuk kita amati adalah JPFA telah beberapa kali gagal break dari resisten kuat ini. Dan hari Kamis kemarin juga masih berusaha break dari resisten ini. Dan saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah mulai berdekatan. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan JPFA berhasil break dari garis resisten kuat ini, maka JPFA akan sangat uptrend untuk jangka pendek. Karena itu saham JPFA menurut saya layak untuk masuk watchlist pada 1-2 minggu ke depan. Karena jika kita perhatikan telah beberapa kali gagal break, apabila berhasil break maka akan sangat uptrend dan garis EMA 150 akan berubah menjadi support yang sangat kuat. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini JPFA masih bergerak sideways dan garis downtrendnya telah patah. Jadi kedepannya JPFA masih akan sideways cenderung uptrend. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Jadi selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 2 ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya memang JPFA layak untuk kita amati. Tapi ingat, sebaiknya jangan entry dulu sebelum terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat ini. Jadi walaupun ada peluang untuk turun menuju garis EMA 50 dan rebound, walaupun rebound apabila kita entry jarak resisten dan support sangat dekat. Jadi walaupun untuk trading juga resiko lebih besar. Jadi paling aman adalah tunggu break baru entry, atau apabila mau tunggu di support, mendingan tunggu di support di sekitar harga 1000 sampai 1050. Jangan tunggu di support di EMA 50 karena sangat dekat dengan resisten kuatnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saya pribadi selalu memasukkan MDKA ke watchlist yang akan saya perhatikan terus dalam 1 bulan ini. Dan dari bulan lalu sudah saya masukkan di watchlist. Karena saya pribadi menganggap MDKA berpotensi untuk kembali naik seperti pada bulan April dan Mei kemarin. Dan sekarang bisa kita lihat saat ini MDKA sudah mulai bergerak naik kembali. Yang sebelumnya turun mendekati daerah support di EMA 150 mulai bergerak naik dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi tetap ini belum bisa kita bilang break karena candle masih berada di dalam garis EMA 50. Tetapi trennya sudah bisa kita lihat sudah mulai mengarah ke atas. Walaupun garis EMA 50 dan EMA 8 masih belum naik di atas garis EMA 50. Tapi arahnya sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 4% pada hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat dari data pergerakan asing ini dari tanggal 18 September sampai tanggal 2 Oktober ini asing terlihat sudah mulai masuk kembali membeli saham MDKA yang sebelumnya terus distribusi, saat ini sudah berbalik melakukan akumulasi. Dan ini yang membuat yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik.
Jadi karena bandar dan asing juga sudah mulai melakukan akumulasi, secara teknikal juga terlihat sudah mulai berbalik arah, potensi MDKA menurut saya sangat besar. Apalagi dengan kondisi global yang masih tidak menentu, harga emas berpeluang untuk naik kembali. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk trading pada saham MDKA. Karena untuk saham-saham yang berbasis komoditas seperti ini, memang agak sulit apabila kita ingin investasi. Karena apabila kita investasi dan pada saat harga emas turun, harga saham emas pasti turun. Jadi kita sebanyak trading, pada saat harga emas naik kita beli, harga emas turun kita juga jualan apabila terlihat saham yang berbasis emas juga mulai bergerak turun. Jadi apabila hari Senin depan terkonfirmasi MDK berhasil break dari garis EMA 50, maka target terdekat ada di sekitar harga 1850. Di sekitar daerah sini. Memang hari Senin atau hari Selasa depan ada peluang MDK untuk terkena profit taking sementara. Karena selama 1 minggu terakhir ini terus melanjutkan kenaikan. Jadi belum ada minusnya selama 1 minggu ini. Jadi minggu depan ada potensi untuk turun sementara. Ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang belum sempat entry MDK di harga bawah. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun di harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, selalu saya sarankan untuk hold. Karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Dan apabila target di harga 1850 terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 2000. Yang gagal ditembus MDKA pada bulan Agustus kemarin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.